Halo guys, back again with Uncle Budi, Dr. English. Belajar Inggris itu nggak harus ribet. Kadang cukup dari pekerjaan rumah. Yes, hari ini kita bakal belajar English dari sesuatu yang kamu lakuin setiap hari. Tapi sering juga sih kamu ngeluhin ini. Oke, kita belajar tentang house chores. House chores. Tulisannya unik nih. C-H-O-R-E-S, chores, bukan chores tapi chores. Oke, artinya pekerjaan rumah. Sekarang kita bahas 10 house chores yang super common atau sangat-sangat umum yang kalau kamu nggak kerjain biasanya ada yang marah-marah tuh di rumah. Oke, yang pertama adalah sweep the floor, artinya menyapu lantai. Sweep artinya menyapu. Oke, contoh kalimat I sweep the floor every morning. Oke, atau kalau kalian lagi males, mungkin kalian akan bilang I ignore the floor every morning. Ignore artinya mengabaikan. Oke, jangan sampai lupa loh. Sweep the floor. Kemudian yang kedua adalah mop the floor. Mop the floor artinya mengepel. Jadi mop itu mengepel. Mop the floor artinya mengepel lantai. My mom mops the floor every day. Oke, kemudian yang ketiga adalah wash the dishes. Wash the dishes. Meskipun sering kita bilang piring itu plate, tapi kalau umumnya orang mau bilang cuci piring itu mereka pakainya wash the dishes. Wash the dishes. I wash the dishes after eating. Saya mencuci piring setelah makan. Meskipun realitanya tuh biasanya makan dulu, cuci piring entah kapan, oke? Kemudian yang keempat adalah do the laundry. Do the laundry artinya cuci baju. Jadi umumnya mereka atau dalam bahasa Inggris mencuci baju itu bukan wash the clothes, tapi umumnya adalah do the laundry. Do the laundry. Contoh kalimatnya, she does the laundry on Sunday. Oke, dia mencuci baju pada hari Minggu. Kemudian realitanya hari Senin bingung bajunya di mana ya gitu. Oke. Kemudian yang kelima adalah iron the clothes. Iron the clothes. Jadi kalau bahasa umumnya iron itu kan besi, tapi kalau dalam house chores, iron itu artinya setrika atau menyetrika. Oke, so iron the clothes artinya menyetrika baju atau menggosok baju. He irons his clothes before work. Dia menyetrika bajunya sebelum bekerja. Kemudian kalau suatu saat lupa menyetrika dan bajunya kusut, biasanya kita bilang aja, oh this is fashion style, oke? Fashion style atau gaya fashion gitu. Kemudian yang keenam adalah make the bed. Make the bed artinya merapikan tempat tidur. Kalau kita artikan satu-satu, make itu membuat, the bed itu tempat tidur. Jadi kalau kita artiin nggak boleh make the bed di sini dalam house chores artinya membuat tempat tidur, tapi artinya adalah merapikan tempat tidur. Oke? So make the bed. I make the bed every morning. Saya membersihkan atau merapikan tempat tidur setiap pagi. Ya, walaupun kadang-kadang sering juga ditinggal berantakan kan, sama aja dengan sebut aja itu natural design gitu lah ya. Oke, next nomor 7 adalah take out trash. Take out trash artinya buang sampah. Buang sampah. Don't forget to take out the trash. Jangan lupa buang sampah. Oke. Oke, next number 8 kita ada katanya adalah clean the house. Clean the house artinya bersih-bersih. We clean the house together. Ya, we clean the house together. Kami membersihkan rumah bersama-sama. Together, tapi yang kerja cuma satu orang. Berarti itu termasuk together but alone gitu ya. Bersama-sama tapi sendiri. Oke. Next number 9 is cook meals. Cook meals artinya adalah masak, memasak makanan. Oke. Cook meals. Contoh kalimatnya, my father cook delicious meals. Ayahku memasak makanan yang lezat. Oke. Meskipun biasanya kalau bapak itu bisa masak, tapi ya efeknya kitchennya jadi super duper messy atau berantakan ya kan. Kemudian yang ke-10 yaitu clean the windows. Clean the windows artinya membersihkan atau membersihin jendela.
She cleans the windows once a week. Dia membersihkan jendela 1 minggu sekali, once a week. Ya, kenapa harus membersihkan jendela sampai bersih-bersih banget? Oke, itu biar tetangga kelihatan jelas kalau lewat ya. Oke. Alright guys, belajar bahasa Inggris itu nggak harus nunggu kelas atau buku tebal atau grammar ribet. Mulai aja dari hal kecil dari kehidupan sehari-hari. Kalau kamu bisa ngomong tentang hal simple kayak nyapu, masak, atau nyuci piring, itu tandanya kamu lagi bangun real English, bukan cuma teori, oke? Ingat, sedikit tiap hari lebih kuat daripada banyak tapi jarang. Oke, sekarang challenge buat kamu. Tulis 1 kalimat pakai salah satu house chores tadi di kolom komentar ya. Oke, nanti bakal dibaca dan mungkin nanti dibalas juga tuh komennya. Well, kalau kamu ngerasa konten ini bermanfaat, boleh bantu support dengan like biar makin banyak yang belajar juga. Dan kalau kamu mau belajar English yang simple, fun, dan kepake sehari-hari, feel free untuk stay di sini bareng Uncle Woody. See you di Cemilan Inggris berikutnya. Bye-bye.